Semakin jelas. Aras menghargai keputusan Naura untuk menunggu 1 bulan lamanya. Tidak masalah buatnya harus menahan bocil agar tidak sering lapar. Semua dia lakukan agar Naura dan janin dalam kandungan sehat. Ya, Aras sangat yakin jika kali ini si bocil bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Dia yakin Naura hamil. Karena tidak biasanya Naura terlambat datang bulan sampai selama ini. Telat 1 minggu, Aras diam saja. Telat 2 minggu masih berusaha diam. Telat 3 minggu sudah sangat yakin kalau Naura benar-benar hamil. Untung saja Naura menyuruhnya puasa. Karena usia kehamilan yang masih muda itu sangat rawan. Bisa bahaya kalau bocil tetap maksa untuk bekerja. Cil, kayaknya kamu sukses, Cil. Has diem aja ya. Gak usah banyak cingkong. Jangan berisik. Berisiknya kamu bikin masalah nanti. Kamu resign dulu sementara waktu ya. Nanti kalau sudah saatnya kerja, aku kasih tahu, batin Aras. Kak, kepalaku pusing. Aku istirahat dulu ya. Ucap Naura setelah lift. Ya, 1 minggu belakangan ini Naura sering mengeluh capek dan sakit kepala. Ya udah istirahat. Mau dipijitin? Boleh. Ya udah ke kamar yuk. Nanti aku pijitin. Aras menggandeng Naura pelan-pelan. Rasanya tanpa dites pun sudah kelihatan tanda-tandanya kalau Naura memang hamil. Tapi Aras menunggu kesiapan Naura. Yang dia khawatirkan adalah kalau sampai tidak hamil, betapa kecewanya Naura. Tapi kali ini dia optimis. Maaf Kak, aku nyuruh-nyuruh kamu. Ucap Naura saat Aras memijit kepalanya. Bukan nyuruh. Karena aku yang mau. Suami istri itu harus saling melengkapi. Selalu bersama dalam suka dan duka. Suami membantu istri itu bukan suatu kelemahan. Tapi bentuk kasih sayang. Aku jadi sering capek sekarang, Kak. Kenapa ya? Masuk angin mungkin? Udah gak usah dipikir. Aku bikinin teh panas ya. Jangan. Aku gak mau ditinggal. Ya udah kamu tidur aja. Ucap Aras sambil memijat pelan kepala dan pundak Naura yang katanya pegal. Hehehe. Gue suka nih kalau Naura udah mulai manja begini. Fix Naura hamil, batin Aras. Dia mengingat kembali saat kehamilan yang pertama dulu. Dan apa yang dirasakan Naura saat itu. Assalamualaikum. Ucap seseorang dari luar. Waalaikumsalam. Jawab Aras dan Naura bersamaan. Dia masih mendengar suara itu dari kamar. Kayaknya suara Mama. Ucap Naura. Iya. Aku ke depan dulu ya. Kayaknya Mama nyariin kamu tuh. Ucap Aras. Aku kesana, Kak. Jangan. Kamu istirahat aja. Biar aku yang nemuin Mama. Gak apa-apa kok. Aku kuat. Naura bangun lalu pelan-pelan berdiri. Dia ingin menemui mertuanya. Naura? Teriak Novia dari luar. Iya, Ma, aku datang. Ada apa, Ma? Mama bawain mangga nih. Mangga depan rumah berbuah banyak. HP kalian kemana sih? Mama telepon dari tadi gak ada yang angkat. Mama suruh Aras ambil ke rumah. Karena gak diangkat ya udah Mama antar ke sini. Air liur Naura rasanya ingin menetes melihat buah mangga yang dibawa Novia. Rasanya sudah tidak sabar ingin memakannya. Maaf Ma, tadi lagi mijitin Naura. Lagi gak enak badan. Naura sakit? Cuma pusing, Ma. Jawab Naura. Ya udah istirahat. Mama pulang dulu ya. Mama gak berani ninggalin Rani lama-lama. Soalnya dia udah ngeluh sakit perut dari tadi subuh. Udah mulai kontraksi, Ma? Tanya Naura. Bentar. Rani telepon. Halo? Novia menerima telepon dari Rani. Lalu dengan cepat pula menutupnya. Mama harus pulang. Kalian nyusul ke rumah sakit ya? Ucap Novia. Aku antar aja naik motor, Ma. Ayo cepat. Naura juga panik. Tapi dia masih ingin memakan mangga yang dibawa Novia.
Dia pun mengupasnya satu dan memakannya sembari menunggu Aras pulang. Masalah enaknya. Naura juga merasa dirinya agak berbeda. Tapi dia belum berani mengecek karena takut kecewa. Beberapa menit kemudian Aras menelpon, katanya Aras langsung mengantar Rani dan Novia ke rumah sakit. Karena Indra dan Arfan baru perjalanan dari pesantren. Naura yang sudah puas memakan mangga, siap-siap pergi sendiri ke rumah sakit. Dia tidak menunggu Aras pulang. Dia inisiatif untuk naik ojek online saja karena ingin menemani Rani yang akan melahirkan. Bu Pipit, Bu Nur, saya ke rumah sakit dulu ya. Teh Rani mau melahirkan kayaknya. Ucap Naura. Iya Mbak Naura. Biar ibu yang jaga rumah. Semoga Mbak Rani lancar lahirannya. Ucap Bu Nur. Amin, makasih doanya Bu. Saya berangkat dulu ya. Ojeknya udah datang. Ucap Naura sambil menunjuk ke tukang ojek yang sudah menunggu di depan pagar rumahnya. Hati-hati ya Mbak. Naura mengecek kembali ponselnya. Dia membaca ulang nama rumah sakit tempat Rani akan melahirkan. Sampai di rumah sakit, Naura langsung berjongkok di pinggir jalan. Bukannya sok, tapi dia benar-benar tidak tahan dengan bau jaket ojol tadi. Bukan bau badan, tapi bau parfum yang dipakai pengemudi ojol yang membuatnya ingin muntah. Setelah mualnya mulai reda, Naura mencari tempat duduk dulu sebelum dia masuk ke dalam rumah sakit. Ingin menelpon Aras, tapi dia takut mengganggu. Ia yakin sekarang Aras dan Novia sedang sibuk mengurus Rani. Untung aku bawa minyak telon. Naura mengoles sedikit di ujung hidungnya untuk membuatnya lebih baik. Setelah duduk sebentar, Naura sudah mulai kuat untuk berjalan. Dia menuju ke ruang tunggu persalinan. Karena kata Novia sekarang Rani sudah dilakukan tindakan. Sudah pembukaan 6 katanya. Ya Allah, semoga Teh Rani dan bayinya sehat, selamat, doa Naura dalam hati. Dia berjalan sambil terus berdoa dalam hati. Dari kejauhan dia melihat 2 orang pria yang dia kenal berjalan beriringan. Salah satunya memakai gamis berwarna putih. Masalah ke Arfan? Gumam Naura saat melihat Indra dan Arfan dari kejauhan. Naura rupanya sampai lebih dulu di ruang tunggu. Dan kemudian menyusul Arfan dan Indra. Fen, kamu langsung masuk aja. Rani sudah di dalam. Kamu temenin dia ya. Ucap Novia. Baik, Ma. Jawab Arfan. Laki-laki itu langsung masuk ke dalam ruangan. Sedangkan yang lainnya menunggu di luar. Hu! Naura menutup mulutnya saat dia mulai merasa mual lagi. Ra, kamu gak apa-apa? Tanya Novia. Gak apa-apa, Ma. Tadi habis naik ojek. Ucap Naura asal. Masuk angin mungkin? Celetuk Indra. Aras langsung memijit pundak Naura saat tahu Naura mual-mual. Bukannya panik, Aras justru senang. Karena tanda-tanda kehamilan semakin banyak dan jelas. Dia tinggal menunggu Naura siap untuk mengecek kehamilannya. Ras, kamu kok diam saja? Beliin minum sana. Malah bengong. Kau tegur Novia. Iya Ma, bentar ya Ra, aku cari minum dulu. Mau minum apa? Aras bertanya karena saat seperti ini Naura pasti banyak maunya. Jus mangga, Kak. Ucap Naura. Yes. Oke, siap. Aras langsung berlari mencarikan apa yang istrinya mau. Dia rela jika harus mencarinya sampai ke ujung dunia saking semangatnya. Aneh banget sih Aras. Bini lagi sakit talah cengengesan. Novia terlihat kesal melihat tingkah Aras. Rani melahirkan. Di tengah kesakitannya akibat kontraksi, Rani merasa bahagia dengan kehadiran Arfan di ruang persalinan. Untung saja Novia memilihkan rumah sakit yang memperbolehkan melahirkan dengan didampingi suami. Jadi sekarang Arfan bisa menemani Rani di ruang bersalin VVIP. Eyo! Rani kembali merasakan sakit saat kontraksi itu datang lagi. Semakin lama semakin rapat jaraknya. Sabar ya Wan. Tenang. Ada aku di sini.
Arfan menggenggam tangan Rani, memberi kekuatan pada Rani. Tarik nafas. Hembuskan lewat mulut ya, Bu. Titah perawat yang mendampingi Rani. Pengen ngeden, Sus. Ucap Rani yang merasa sudah tidak tahan ingin mengejan. Sabar ya, Bu, jangan ngeden dulu. Gak boleh. Belum sempurna pembukaannya. Gak kuat, Sus. Rani merintih, menangis karena sudah tidak mampu lagi menahan rasa sakit. Rasanya bayi sudah di ujung tanduk dan semakin mendesak ingin keluar. Istighfar ya, Bu, sambil dizikir. Kepala bayi masih jauh. Jangan ngeden dulu ya. Kasihan nanti bayinya kalau ibu maksa ngeden tapi pembukaan belum sempurna. Sakit. Ha. Rani tetap berusaha mengikuti instruksi untuk tetap menarik nafas saat kontraksi datang. Sungguh Rani merasa sudah di awang-awang berada di antara hidup dan mati. Istighfar, Ran. Arfan mengecup kening Rani, mengusap keringat yang membasahi kening Rani. Arfan pun tak tega melihat istrinya kesakitan seperti ini. Arfan jadi menyesal karena dulu sering menyakiti hati Rani. Ternyata begitu besar pengorbanan seorang ibu saat melahirkan. Sepertinya rasa sakit itu amat dahsyat karena Rani sampai mencengkram sebegitu kuatnya. Wan, maafkan aku. Aku sudah banyak berbuat salah sama kamu, batin Arfan. Dia mengusap air mata di sudut matanya. Benar-benar tidak tega melihat perjuangan Rani untuk melahirkan anaknya. Jangan tinggalin aku lagi ya, ucap Rani. Iya. Aku janji setelah ini, aku akan selalu jagain kamu dan anak kita. Aku janji, Wan. Aku janji gak akan nyakitin kamu lagi. Ucap Arfan. Aku gak kuat. Nada suara Rani kian melemah. Arfan mengamalkan doa yang diajarkan oleh ustadz di pesantren. Doa saat menemani istri melahirkan. Dia terus berdoa agar Rani tetap kuat. Ibu jangan pingsan, Bu. Perawat mencoba membangunkan Rani agar tidak pingsan. Rani pun kembali membuka matanya. Dokter! Teriak perawat yang satunya lagi. Dokter dengan cepat memberi pertolongan. Ibu, kuat ya? Sebentar lagi, Bu. Ucap dokter setelah memeriksa sudah pembukaan berapa. Bu jangan ngeden dulu. Teriak perawat. Karena pembukaan belum sempurna. Dokter dan perawat pasrah saat Rani sudah tidak bisa menahan. Dan terus mengejan. Mereka hanya bisa berdoa sama-sama agar bayi tidak kenapa-napa. Wih! Astagfirullah! Teriak perawat karena kaget bayi tiba-tiba keluar dengan cepat. Untung saja dokter sigap menahannya. Selamat ya, Bu, bayinya perempuan. Cantik, alhamdulillah semua lengkap. Ibu hebat. Dokter memperlihatkan bayi ke samping Rani setelah tali pusatnya dipotong. Bayi yang masih berlumuran darah dan lendir, itu terlihat jelas oleh Rani dan Arfan. Dokter lalu membawanya untuk dibersihkan dan dicek kesehatannya. Kamu hebat, Ran. Arfan lalu mencium pipi dan kening Rani. Hal yang tidak pernah dia lakukan selama ini. Pasien pingsan, Dok! Teriak perawat yang sedang membersihkan Rani. Wan! Arfan panik saat melihat Rani memejamkan mata dan tidak memberi respon apa-apa. Bapak keluar dulu ya. Pasien butuh penanganan. Ujar perawat. Tapi Sus. Arfan tidak rela jika harus meninggalkan Rani dalam kondisi seperti ini. Tolong ya, Pak. Demi keselamatan ibu ya. Dengan berat hati Arfan pun keluar dari ruangan. Padahal dia ingin melihat keadaan Rani. Tapi demi keselamatan Rani, Arfan pun menurut. Dia kembali menghampiri keluarganya di ruang tunggu. Ven, gimana Rani? Tanya Novia yang langsung menghampiri ketika melihat Arfan keluar dari ruangan. Pingsan, Ma, sekarang sedang ditangani dokter. Jawab Arfan dengan sedih. Ya Allah.
Semua menyebut asma Allah setelah mendengar kabar tentang Rani. Naura yang tadinya sedang minum jus mangga pun akhirnya dia letakkan dulu saat mendengar kabar tentang Rani. Semoga Teh Rani gak kenapa-napa, ucap Naura. Dia lalu berdoa sebanyak-banyaknya untuk Rani. Bayinya udah lahir belum? Tanya Novia. Udah mah, cewek mah. Alhamdulillah, ya Allah Wan. Kasihan kamu Wan. Novia sampai menangis membayangkan keadaan Rani saat ini. Dia sangat khawatir dengan keadaan Rani. Kita doa sama-sama. Semoga Rani segera sadar, ucap Indra. Dia lalu memimpin doa bersama keluarganya. Sabar ya Fen. Insya Allah Rani akan baik-baik saja, ucap Aras. Dia mendekati Arfan dan memberinya semangat. Makasih Wash. Arfan mendongak. Dia menahan air matanya agar tidak keluar. Pikirannya sudah kemana-mana. Dia takut terjadi sesuatu dengan Rani. Kurang lebih 1 jam mereka menunggu dengan penuh kecemasan. Entah apa yang terjadi dengan Rani saat ini di dalam. Hanya doa yang bisa mereka panjatkan untuk keselamatan Rani. Keluarga Ibu Rani, panggil perawat. Saya Sus. Sontak Arfan berlari menghampiri perawat. Sempat hampir jatuh karena dia lupa sedang memakai gamis sop. Silakan masuk Pak. Pasien sudah sadar dan sudah selesai dijahit. Sekarang ibu dan bayi sedang melakukan inisiasi menyusui dini. Permisi, ucap perawat. Alhamdulillah, gumam Arfan. Dia nampak bingung tentang perkataan perawat dijahit. Apanya yang dijahit? Pikir Arfan. Arfan lalu masuk setelah mengajak anggota keluarga yang lain. Semua bahagia melihat kelahiran putri kecil Arfan dan Rani. Kecuali Aras yang terpaksa harus di luar dulu karena Rani sedang menyusui. Alhamdulillah selamat ya Teh. Semoga jadi anak solihah, ucap Naura. Kini dia berdiri bersama Novia dan Arfan di samping tempat tidur, sedang melihat Rani menyusui bayinya. Makasih ya Ra, makasih sudah didoain. Ya Allah ternyata seperti itu ya sakitnya saat melahirkan. Rani tampak lelah tapi sudah bisa tersenyum setelah melahirkan. Ya Teh, sakit banget. Tapi sakitnya hilang saat bayi udah lahir. Entah hilangnya kemana. Hehehe, ucap Naura yang berusaha untuk tetap tersenyum meski ingatannya harus kembali ke masa lalu. Saat dia melahirkan Alfa. Dan saat dia harus mendengar kenyataan pahit Alfa harus berada di inkubator. Iya bener banget, Ra. Ra, jangan sedih ya. Tampaknya Novia menangkap gelagat Naura. Dia mengusap pundak Naura, lalu merangkulnya. Ya Ra, gara-gara aku. Kamu jadi sedih ya? Tanya Rani. Enggak kok. Aku gak sedih, Teh. Siapa yang sedih? Ucap Naura yang pura-pura tertawa. Insya Allah setelah ini ada kabar gembira dari Naura ya. Mama doain bulan ini positif. Doa orang tua itu manjur loh. Ya kan, Pak? Tanya Novia pada Indra yang sedang menonton televisi. Ya, Ma, insya Allah setelah ini Naura hamil lagi. Amin. Jawab Naura. Matanya berkaca-kaca saat melihat begitu banyak yang sayang dan mendoakannya. Atau jangan-jangan udah telat nih, Ra? Celetuk Novia. Apa, Ma? Naura enggak menjawab. Dia takut akan disuruh tes dan ternyata hasilnya zank lagi. Bukan hanya dia, tapi keluarganya juga pasti akan kecewa. Mendadak, sensi. Semua berbahagia menyambut kelahiran bayi perempuan Rani dan Arfan. Teriring doa untuk sang bayi agar selalu sehat dan menjadi anak yang solehah. Tidak hanya berdoa untuk bayi Rani dan Arfan, tapi juga untuk Aras dan Naura. Semuanya mendoakan agar Naura bisa hamil lagi. Naura, Mama lihat kamu kayak kurang sehat. Kamu pulang aja, Gi. Istirahat. Ucap Novia.
Saat para laki-laki menjalankan salat Isya di masjid, Novia dan Naura salah di dalam ruang rawat menemani Rani. Dan saat itulah Novia melihat Naura terlihat kurang sehat. Beberapa kali terlihat mual. "Nggak apa-apa, Ma, aku baik-baik saja kok. Paling cuma masuk angin aja." Naura melepas muka parasutnya lalu dia masukkan ke dalam tas. "Jangan anggap remeh kalau lagi masuk angin, Ra. Nanti minta dikerokin sama Aras ya di rumah. Sebentar Mama bikinin teh panas dulu," ucap Novia. Novia lalu membuat teh celup yang tadi dia bawa dari rumah lalu menambahkan air panas dari dispenser yang tersedia di kamar VVIP. "Makasih, Ma," ucap Naura setelah menerima secangkir teh dari Novia. Dia lalu mengaduknya dan menunggu teh dan gula larut. "Mama pijitin?" "Gak usah, Ma." "Iya, Ra, kayaknya kamu sakit," celetuk Rani yang sedang berusaha menyusui bayinya meski belum keluar ASI-nya di hari pertama ini. "Gak apa-apa teh. Biasalah kalau masuk angin emang gitu," ucap Naura. "Apa kamu lagi hamil, Ra? Kata orang tandanya sama sih. Kamu telat mens 3 bulan ini," ucap Rani. Ya teh. Udah telat. Tapi aku takut ngecek. Takut kalau kecewa lagi seperti sebelum-sebelumnya, jawab Naura. "Ya Allah. Naura, udah telat kok Gaditas." "Gak apa-apa, Rah. Namanya juga usaha. Kalau memang belum dikasih ya sabar. Apalagi udah telat. Telat berapa hari?" tanya Novia. Naura terlihat enggan menjawab. Tapi juga dia tidak mau bohong. 3 mingguan, Ma, jawab Naura lirih. "Hah? 3 minggu? Astagfirullah Naura. Itu udah pasti kamu hamil kali, Ra," ucap Novia. "Ya, Ra, kamu hamil tuh. Ayo dicek aja. Mumpung di rumah sakit," desak Rani. "Enggak teh. Aku gak percaya diri," ucap Naura. Dia malah terlihat sedih. "Sudah-sudah. Terserah Naura aja. Kapan siapnya? Tapi kalau Mamsi yakin kamu hamil, Ra, gak mungkin kalau telat biasa sampai 3 minggu," ucap Novia. "Assalamualaikum," ucap Aras. Diikuti oleh Indra dan Arfan. "Waalaikumsalam." Novia langsung menutup tirai penyekat antara kamar tidur dan ruang tamu. Karena Rani sedang menyusui. "Ra, kamu gak apa-apa?" tanya Aras yang baru saja duduk di sofa lalu melihat ke arah istrinya. Naura terlihat pucat. "Kamu tahu gawas kalau istrimu udah telat 3 minggu?" tanya Novia. "Tahu, Ma. Kok Mama tahu?" "Kamu tahu. Tapi kamu diam saja. Suami macam apa kamu ini?" "Au." Aras menerima pukulan bantal sofa dari Novia. "Kenapa gak suruh cek?" "Udah, Ma, tapi kata Naura nunggu sampai telat sebulan aja." "Gak apa-apa, sesiapnya Naura aja," ucap Aras. "Kak, aku mau pulang," ucap Naura tiba-tiba. Dia merasa tidak nyaman dan bertambah pusing saat semua orang mendesaknya. "Ya ayo," jawab Aras. "Ya sudah istirahat aja, Rah, kasihan kamu," ucap Novia. Aras dan Naura pun pulang setelah berpamitan pada semua yang ada di situ. "Kita naik taksi aja ya, Rah," ucap Aras yang tadi datang ke rumah sakit memakai mobil Novia. "Ya, Kak. Kita naik taksi yang mangkal aja. Aku lagi males pesen online," ucap Naura. Dia lalu duduk di pinggiran taman rumah sakit. "Kamu tunggu di sini aja ya. Aku cari taksi dulu di depan," ucap Aras. Dia lalu berlari keluar rumah sakit, mencari taksi yang biasa mangkal di depannya. Setelah mendapat taksi, dia kembali menghampiri Naura lalu menggandengnya. "Maaf ya kalau tadi kamu gak nyaman dengan desakan Mama. Kamu juga sih ngapain cerita ke Mama kalau udah telat 3 minggu?"
ucap Aras setelah mereka berada di dalam taksi. Mukaku kelihatan pucat, dan beberapa kali mual, Kak. Makanya Mama nanya, masa aku harus bohong? Ya enggak sih. Tapi kamu tahu sendiri kan Mama agak bawel kalau soal beginian. Udah deh pasti didesak terus. Gak kok. Mama bilang nunggu aku siap. Naura memalingkan wajahnya ke jendela. Dia juga merasa dirinya hamil. Bilangnya aja begitu. Tapi aku yang didesak terus. Ra, kenapa gak dicek aja sih? Biar jelas, Ra. Sekarang gantian kakak yang desak aku ya. Kenapa sih gak mau sabar? Ucap Naura dengan nada lebih tinggi. Dia terlihat sedih dan menangis setelahnya. Bukan hanya karena desakan Aras, tapi karena dia membentak Aras. Ya maaf, Ra, terserah kamu aja. Ucap Aras. Aras pun akhirnya diam. Naura jadi merasa bersalah karena membentak Aras. Dia pun sebenarnya bingung. Hamil dan melahirkan adalah ujian mental untuk Naura. Mengingat dia pernah kehilangan seorang anak. Dia bahagia jika benar dia hamil. Tapi ada trauma juga yang kadang menghinggapi pikirannya. Sudah, Pak. Turun di sini aja. Ucap Aras saat taksi sudah sampai di depan rumahnya. Setelah membayar, dia membantu Naura keluar. Dan membuka pagar rumahnya. Kamu cuci kaki terus istirahat ya. Ucap Aras. Naura bukannya ke kamar mandi, tapi malah duduk di ruang tamu sambil mengamati gerak-gerik Aras. Kamu ngapain malah duduk di situ? Cepetan cuci kaki, Ra. Naura memegang perutnya. Kak, aku pengen nasi goreng. Ucap Naura. Makan yang ada aja, Ra. Ini udah malam. Ucap Aras. Ya udah kalau gak boleh. Gerutu Naura. Dia lalu berjalan ke kamar mandi. Mencuci kaki lalu masuk ke dalam kamar dengan memasang wajah masam pada Aras. Kenapa sih jadi sensi begitu sekarang? Aras lalu mengambil sepeda motor di garasi. Lalu membeli nasi goreng sesuai permintaan istrinya. Dia jadi ingat dulu waktu Naura ngidam. Dia pun akhirnya tidak keberatan mencari makanan yang diminta istrinya jika benar Naura sedang ngidam. Beberapa saat kemudian, Aras sampai di rumah dengan membawa 2 bungkus nasi goreng. Karena dia juga lapar. Aras membuka pintu kamar dan mendapati istrinya sedang rebahan. Tapi dia tahu Naura belum tidur. Ra, ini aku belikan nasi goreng sesuai permintaanmu. Ayo kita makan di luar. Ajak Aras. Udah gak pengen? Jawab Naura dengan nada jutek. Ya udah aku makan semuanya aja kalau gak mau. Laper banget soalnya. Goda Aras. Ya udah sana makan aja. Hiks. Aras tersenyum lalu meletakkan bungkusan plastik. Dia naik ke tempat tidur lalu memeluk Naura dari belakang. Jangan ngambek ya. Kamu mau anakmu nanti suka ngambek gara-gara ibunya sering ngambek waktu hamil? Bisik Aras di telinga Naura. Naura menggeleng. Dia bukannya menatap Aras, tapi menatap bungkusan nasi goreng yang baunya sampai di indera penciumannya. Sangat ngiler rasanya mencium aroma nasi goreng yang menggoda. Tidak ada tanda kehamilan.